Kenapa itu isinya? Apa? Nggak ada. Udah, siapa dulu itu apa Bunda Natali Rames. Rames. Ya, salam. Apa kabar saudara semua? Baik dong kabarnya. Ya Kristen ya Bang Rames ya. Puji Tuhan Kristen. Ya. Tuhan siapa yang dipuji? Halo. Ya Bunda sebentar. Nora. Bunda Nora udah gak Iya. sabar guys. Oke. Tunggu dulu, enggak. Nanti Bunda Natali, karena anak saya baru datang pula. Weya ini agama apa? Saya menaikkan, maaf sekali saudara, saya menaikkan yang Kristen. Saya tidak menaikkan Muslim. Bang Oke. Weya, kalau Muslim ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan Abang. Saya bukan Muslim, Bu. Saya Kristen. Oh, Kristen. Amha? Kristen. Pasti dong. Oh iyalah, Tuhan yang benar. oh pasti. Wah. Tuhan yang benar. Pasti. Menyembah Ya. manusia. Saya itu orang Kristen. Karena begini, Ya. tadi kan Hey. Ini room saya. Ya, hormati dulu yang punya room, ya. Di sini narasumbernya Bunda Natali. Di sini ada Rames, Bang Weya. Tolong satu-satu. Bang Rames yang duluan. Kau Amha, saya naikkan karena saya rasa kamu masih punya adab. Tolonglah, hargai dulu. Bang Rames, silakan, ada yang mau disampaikan. Bang Weya sebentar ya, izin ya. Bang Rames dulu. Silakan Oke. Bang Rames. Terima kasih Bunda Nora, ini Bunda Natalia. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan. Oke, saya langsung mulai ya. Nah, ini kita membahas tentang di sini perikopnya tentang kafir, musyrik sama dengan neraka, artinya masuk neraka. Nah, tapi di sini saya temukan apabila seorang Yahudi datang kepada saya mengatakan, oh saya akan masuk surga, saya akan percaya hal itu. Karena tertulis di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Bunda Natali masuk ya. Salah satu tokoh Nabi Elia sudah terangkat ke surga disaksikan. Nah, kalau di perjanjian baru seorang Kristen mengatakan hal itu, saya akan percaya karena ada tertulis juga di Lukas 24 ayat 21, di Markus 16 ayat 19. Itu Yesus sendiri terangkat ke surga dan disaksikan. Sampai saat ini jasad dari keduanya tidak ada di bumi. Nah, terus kita lihat juga dalam kebangkitan mujizat-mujizat, yaitu di perjanjian lama itu tertulis di 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Itu tulang Elia yang kesentuh saja orang bisa bangkit, dan itu disaksikan. Nah, di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 di sana Lazarus dibangkitkan. Nah, pertanyaan yang jadi pertanyaan saya, adakah tertulis di dalam kitab saudara yang saudara imani, adakah tertulis bahwa sudah ada bukti bahwa ada mulai dari orang yang menerima wahyu, zaman sahabat-sahabat, adakah tertulis salah satu orang dari itu terangkat ke langit atau ke surga disaksikan, ataukah adakah dia sudah pernah membuat mujizat membangkitkan orang seperti contoh yang sudah saya berikan itu tadi. Terima kasih. Oke, izin sedikit Bunda Natali sebelum menanggapi ya. Moderator saya di sini yang hadir itu apa? Bang Stilo, Bang Zombie. Monitor apa tidak? Karena kebetulan saya ada datang anak-anak. Monitor apa tidak? Biar bisa ada yang mau dibesarkan, diatur komalnya. Bang Stilo monitor, Bang Zombie monitor. Aman, oke. Jangan tinggalkan ya, saya tinggalkan Bunda Natali yang jadi apa? Jangan dulu nenekkan. Oke, monitor. Ya, silakan Bunda Natali. Kalau mau dibesarkan nanti bilang sama moderator dibesarkan. Iya. Iya Bang, apa Bang? Tadi pertanyaannya apakah sudah ada yang di surga gitu? Iya, betul. Yang jadi pertanyaan saya, apakah mulai dari yang menerima wahyu, berarti start dari yang Rasulullah, terus sama sahabat-sahabat, adakah tertulis di kitab suci saudara bahwa ada yang sudah terangkat ke surga dan sampai disaksikan, dan sampai saat ini jasadnya tidak ada, seperti contoh yang tadi saya kasih di 2 Raja-Raja tadi, di Lukas tadi itu. Surga di dalam Islam Bang, surga neraka itu memang ada, tapi belum ada satupun yang masuk surga karena belum masanya ke sana. Karena manusia itu kan ada masa-masanya Bang. Sekarang masanya itu masih di dunia. Nanti ada yang di dalam minta bukti, belum ada. Ya selesai, udah saya jawab, belum ada. Oh, belum ada. Karena surga belum
Belum dibuka Yang- untuk orang-orang masuk ke dalam surga itu belum, tapi sudah Oke, disiapkan, oke, sudah oke. disediakan. Berarti belum ada. Dalilnya di dalam Nah, Al-Quran ada. Terus Surat tentang Al-Imran kuasa ayat Tuhan, 1. tentang kuasa Tuhan yaitu di Yohanes 11. Sebentar, 25 sebentar. sampai Jangan 26. langsung tanya terus dong. Digantian tanya masa nggak boleh, Bang? Enggak, dua pertanyaan tadi. Yaitu Oh, iya. tentang naik ke surga, terus tentang kuasa Tuhan yaitu di dua raja-raja 13:21 itu tulang Elia saja bisa orang kesentuh dan tulang Elisa itu bangkit hidup kembali dan disaksikan. Terus di Yohanes 11:25 sampai 26 itu Ya, yang kedua Lazarus pertanyaannya apa? Yang dibangkitkan kedua pertanyaannya dan apa? disaksikan. Yang kedua pertanyaannya apa? Yang kedua pertanyaannya apa? Kemute, Bang. Kemute, Bang. Ini masih ini apa gimana? Kamu pertanyaannya tadi katanya ada dua. Yang kedua pertanyaannya apa? Bukan khotbahnya. Saya nanya pertanyaannya apa yang kedua? Yang kedua kan tentang bukti kuasa Tuhan itu nyata. Yaitu di dalam dua raja-raja tadi saya sudah contohin. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Adakah tertulis mulai dari yang menerima wahyu, zaman sahabat-sahabat, adakah yang sudah pernah dibangkitkan hidup kembali dan disaksikan? Belum Bang. Jawabannya Oh, belum, belum karena juga. belum hari kebangkitan, belum hari kebangkitan. Ini Ya, masih maksudnya kehidupan dunia, mujizat, belum mujizat. Bukan belum bukan ada hari tentang- kebangkitan, belum ada hari kebangkitan. Sudah Oh, ya, oke, sudah oke. saya jawab ya, belum ada hari kebangkitan. Sudah ya Bang ya? Sudah. Sekarang saya bertanya nih ke Abang nih, tadi Abang bilang diangkat ke surga. Diangkat ke surga dari mana, Bang? Itu original teksnya itu bukan surga, Bang. Langit, Bang. Langit, Bang. Anda itu diangkat itu Tuhannya Anda, bahkan ya yang Anda bilang naik ke surga itu bukan naik ke surga, naik ke langit, Bang. Iya, tidak masalah mau naik ke langit. Saya minta saudara tunjukin. Iya, berarti bukan surga, berarti Ada narasi yang naik ke langit narasimu nggak? salah. Dan Oh, itu sudah disaksikan. saya jawab. Sudah saya Ya, jawab kalau kan surga. tadi sudah jawab nggak ada kan? Ya kalau saya sudah jawab, terus saya tanya ke kamu ini. Klaim kamu tadi berdasarkan terjemahan, kamu kan terjemahan tuh ya. Yesus ke surga, semua ke surga gitu kan, naik ke surga gitu kan. Yang ada itu bukannya ke surga, ke Uranon. Ke Uranon, langit. Ya, oke. Anda bilang masalah terjemahan. Terjemahan itu Yang ke Uranon. langit, ke langit. Saya nggak masalah. Saya mengikuti Anda. Kalau Anda mengatakan itu ke langit, nggak masalah. Ya Langit. kan? Saya kan Oke. tadi minta kepada Coba Anda juga. tolong tunjukkan ya secara bukti ya. Nah. Ini jaraknya dari langit atau yang diklaim umat terjemahan itu kan surga ya. Nggak apa-apa lah, iman kalian itu surga ya. Ini Stefanus itu kan melihat Yesus terangkat ke surga katanya. Ini dia lihat Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan, di sebelah kanan Bapa, itu di surga. Ini jaraknya dari surga ke bumi itu berapa meter? Kok bisa kelihatan sampai dia duduk pun kelihatan ya? Itu namanya mujizat, saudara. Kan saya tadi tunjukkan kuasa Tuhan itu orang mati saja bisa bangkit loh. Nah di Anda tidak bisa tunjukkan. Sebentar aku sapa dulu. kuasa Tuhan Bang Anda. Alfi, assalamualaikum Bang Alfi. Waalaikumsalam. Coba tunjukkan kuasa Tuhan Anda di mana. Nggak, kuasanya dalam konteks apa ini? Tadi kan saya bawa data-data tuh. Yang jelas kekuasaan Tuhan kan. Sesuatu yang di Allah luar berkuasa. di luar Muhammad pemikiran berkuasa. kekuatan manusia itu namanya satu Mau yang kira aja nggak, Allah nggak kok milik kuasa kan? Jadi kenapa sih kalian ngomong berantem rebutan ini kenapa? ada satu-satu dulu, saudara. Kalian Nah. kenapa Ten? Kok kesurupan Ten? Aku di sini Saudara sama juga Bunda Nora, tadi- Bang Alfi aja ngomong gantian loh. Ya. Saudara tadi juga komplain tentang masalah langit itu diterjemahkan ke surga. Nah, saya ingin tahu juga di Anda itu diterjemahkan ke surga itu dari kalimat apa? Bang Alfi monitor ya, silakan Bang Alfi. Bang Alfi ini Di Quran- lebih ahli ya untuk Di Quran original tuh teks. di Quran tuh sebenarnya surga itu di terjemahan, Bang. Surga itu kan adopsi dari Sanskerta, kata svarga, svar Itu itu jama dalam Al-Quran. Itu aja nggak tahu. apa? Ini kenapa sih si Amha ini ada apa sih? Ada masalah apa, Bang? Abang Iya, habis kalau putus, jama Bang. Surga itu jama dalam Al-Quran. Iya, jannah. Terus kenapa? Terus sama langit, jannah itu surga.
Islam jelas. Nah, kalian pukul rata. Uranon kalian pukul langit, kalian pukul surga. Paradisonya dikemanakan? Itu bahasa metafora semua, tidak masalah. Itu surga, langit, itu bahasa metafora. Jadi surga itu kan asumnya langit, kan di atas gitu. Maksudnya itu. Iya, paradisonya dikemanain abangku, paradisonya. Ini sama siapa ini diskusinya? Sama saya Alfi. Ya, Enggak, maksudnya pilih mau sama siapa? Mau sama saya atau mau sama ini? Enggak, saudara saya? Bang Rames nggak ngerti original teks, Bang Amha yang ngerti. Sebentar izin biar enak Silakan. didengar. Ini Bang Amha suaranya doubling dia suaranya. Coba ini ekonya dikecilin coba biar nggak usah terlalu gede gitu lebay suara ekonya. Kecilin Amha. Lanjut Bang Alfi silakan dengan Bang Amha. Oke, sorry. Ya gimana? pertanyaannya apa tadi? Jadi kan bahasa dalam Alkitab itu ada bahasa, istilahnya bahasa surga, paradis, apa itu Firdaus, itu semua bahasa-bahasa yang maksudnya sama gitu, surga gitu, ke langit itu semua juga bahasanya sama, maksudnya surga, tapi pembahasannya berbeda gitu, tapi maksudnya tepatnya sama semua, begitu. Oh, surga itu Jadi- langit itu surga gitu, Bang. Ya karena surga itu kan di atas langit, maksudnya dia naik ke atas, surga itu di atas gitu loh. Ada katanya di atas saja gitu kan, maksudnya di atas. Yesus mengatakan aku bukan datang ini, artinya dia dari surga misalnya, seperti itu. Jadi itu bahasa istilahnya tidak harus mengatakan surga katanya, tapi kita di atas mengatakan di langit, artinya surga ke surga gitu. Ya surga itu kan di atas langit maksudnya. Tapi kan surga Di itu bawah. bahasa Yunaninya paradiso, Bang. Paradis itu kan paradis, itu kan surga sama aja, nggak masalah. Itu hanya Paradise. pembahasannya aja, tapi maksudnya surga gitu loh, tempat. Bapak kan di surga, Yesus kan di surga. Sebelum Paradiso. kita masuk ke sana, ini Bang saudara Rames, Alfi, Bang surganya di Rames. langit apa di mana? Jadi itu bahasa itu nggak terlalu penting banget sih itu sebenarnya. Pertanyaannya yang coba sebutkan yang sebutkan oleh Pak Rames dengan artinya diselanjutkan saja. Kalau itu lebih bagus, lebih penting menurut saya. Kalau itu masalah-masalah kata-kata seperti itu, Menurut itu saudara masalah Alfi, penting. Kalian surganya mau Saudara Alfi kalian di mau mana? lihat kekuasaan. di Kalian mau atas lihat atau di mana? apa? Surga di atas atau di mana? Iya, surganya Pak Alfi itu berada di mana? Di atas atau di bawah? Itu perkara gaib, abangku. Kita nggak tahu karena belum ada yang pernah ke sana. Nggak ada yang tahu. Nggak ada umat muslim yang ngeklaim kami pernah lihat Nabi Muhammad duduk di sebelah kanan Bapak. Mana ada, lucu. Ya berarti kalian belum tahu. Kalau kami sudah tahu surga itu di atas, bukan di bawah, gitu. Oh, surga itu di atas. Iya dong. Oh, berarti Bapak kami di surga. Surga itu kalau dikatakan di atas kan berarti ada arah. bukan di bawah. Di bawah itu neraka. Ya, sang Bapa yang transenden itu memiliki arah berarti. Lantas bagaimana saudara begitu yakin kalau saudara akan mati itu menuju surga, sedangkan surga saja saudara tidak? Kullu ummati yadkhulunal jannah ilaman aba. Setiap umatku kata Nabi pasti masuk jannah kecuali yang enggan. Man aba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan ya Rasulullah? Jelas di Islam itu, bre. Terus sebaliknya surat Maryam 171 itu mengatakan semua Islam masuk neraka dulu. Wa im minkum illa wariduha kana Semua ala Islam masuk rabbika neraka ham. dulu, Oke, dibakar enggak apa-apa. dulu, baru masuk neraka, baru surga. Nah itu konsep itu Di dari mana? Muhammad dari agama Zoroaster. Di mana kata nar di situ? Kalau dikatakan di Maryam 71, nih. Ya. Ya, Kalau semua masuk dikatakan neraka di dulu. Maryam 71, Ya, semua. Nih, Semua masuk neraka dulu. Dibakar-bakar dulu. Baru aku kasih. ya. Kan tadi kita udah belajar bahasa tuh. Islam memiliki surga itu jannah, sementara neraka itu nar. Di sini dalilnya wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika atsma makdiya. Wariduha ini yang diterjemahkan sebagai mendatangi neraka. Mana kata nar di sini? Lo itu kan bertanya neraka kan? Nah, karena Anda Semua bertanya, bertanya neraka dulu. oke, baik, neraka saya dulu. jelaskan. Saya jelaskan. Dengarkan Baru baik-baik. setelah dishisab di neraka dulu, entah berapa lama di neraka. Loh, dia Baru yang masuk surga menjelaskan itu loh. Quran, Nggak ada bro. Dia yang masuk surga. menjelaskan Quran, ulumul Quran nggak punya, dia menjelaskan Quran gitu. Dengarkan ya. Wariduha ini artinya bukan mendatangi.
Tuh. Wariduha itu. jelas mendatangi. Nah, sekarang gini, Anda harus tahu dulu. Itu jelas sekali. Terjemahan Al-Quran. Iya, oke, pertanyakan baik. ini kepada para ustadz yang lebih. Iya, pintar ya datangkan semua, ustadznya dan semua mereka ke sini. mengambil itu. Enggak usah kau Kita framing, berapa- datangkan ustadznya semua ke sini. Wariduha itu artinya bukan mendatangi neraka. Kalau kita lihat di dalam Ghoribil Quran, di dalam ilmu ma'ani, wariduha itu bermakna marro bisirotil mansub ala matsni jahannam. Wariduha itu melewati jalan penghubung di atas permukaan jahanam. Ini berbicara soal sirot. Dengarkan dulu makanya. Kalau nggak punya ilmunya, jangan sok-sokan menyimpulkan isi Quran. Bilang ustad, datangkan ustadznya semua ke sini. Gitu. Jadi teman-teman, jangan mau lagi ya dipelintir soal terjemahan Maryam 71. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Dengarkan ya, di dalam ilmu ma'ani, kan ilmu ma'ani itu salah satu di antara 15 ulumul Quran. Ada yang disebut sebagai Ghoribul Quran. Kosakata asing yang terdapat di dalam Al-Quran. Wariduha ini cuma sekali. Nah, kalau uranon, kalau kita berbicara soal uranon, makanya kalau di Al-Quran itu jelas, sama itu langit, jannah itu surga. Nah, di kalian lucu. Coba kita buka di Kejadian 1. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. NRK epoyesen hoteos ton uranon ya. Menciptakan langit itu ciptaan, bre. Tiba-tiba Bapa kami yang di langit, uranon. Baca Matius 6 berapa doa Bapa kami itu? Matius 6 nomor ini. Matius 6 nomor 9. Pada perikop doa Bapa kami. Berdoalah Bapa kami yang di sorga. Sorga pun dikatakan di sini uranois. Dari kata uranon juga. Saya saudara. Berarti sang Bapa itu bertempat, bre. Hilang sifat transendennya. Sang Bapa di langit. Langit itu ciptaan di Kejadian 1 nomor 1. Alfi, dari tadi saya bertanya, Saya tanya. saya tidak penting mau di langit kek, mau di surga kek. Yang saya tanyakan, itu ada nggak tertulis di dalam kitab Anda? Itu poin pertama. Yang kedua, saya tanya bukti kuasa Tuhan di dalam kitab Anda. Mulai dari yang membawa wahyu, terus sama sahabat-sahabat. Ada nggak yang paham pertanyaan si Rames ini, Itu kawan-kawan? saya Coba tanya Anda. kalau bisa aku Tadi sudah dijawab oleh saudara Anda, tidak ada. siapa yang jawab tidak ada? Apa yang bilang nggak ada? Aku bilang nggak ada. Lain. Yang ke surga belum ada. Ini geblek ini memang nih. Giasmu itu kau no. Kenapa Kristen ini? Kenapa, bre? Nah, Wea, pasien ketiga, silakan. Halo, selamat. Gak usah selamat siang. sore, langsung aja pertanyaan pertama apa? Oke, dalam ajaran Islam Banyak muter-muter. Franky, Bang Franky, ada musik Bang Franky. Itu musik noise. Coba yang budek-budek itu coba ya, telinganya dibersihkan dulu ya. Saya nggak bilang surga nggak ada loh. Surga disiapkan, surga ada. Tapi yang untuk masuk surga belum ada, belum zamannya. Ya. Tapi kalau Anda nggak paham nggak apa-apa lah. Memang mentok di situ kalian kan memang. Lanjut, Bang. saya mau tanya begini, Bang. Sebelum Muhammad diberikan wahyu, Muhammad agama apa? Coba Sebelum ulangi Muhammad lagi diberikan tadi wahyu, ada. Muhammad agama apa? Oh, Nabi Muhammad itu seorang yang hanif, seorang muslim. Iya, Hanif. agama apa? Iya, itu mempercayai siapa? Mempercayai Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu kan. Iya, beragama Mila, Mila Ibrahim, seorang yang hanif. Terus muslim berserah Iya, diri. Hanif. Iya, itu kepercayaan kepada siapa itu, Bang?
kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla sama aja menyembah Allah juga. Terus Oke, menyembah Allah. Maksudnya kenapa tidak dilanjutkan agama itu saja? Kan sama-sama menyembah Allah. nah Islam datang menyempurnakan abangku. Oh, berarti yang Islam datang menyempurnakan. Contoh gini bang, kami kan dapat kisi-kisi nih dari Al-Quran bahwa perintah sholat di si Frankie ini kenapa sih dibuka mulut dia dabling nggak sadar diri ya si Frankie ini ya. Gini bang, perintah sholat itu sudah ada sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad. Contoh di zaman Nabi Musa, wa aqimis sholat kata Allah kepada Nabi Musa waktu perkenalan Allah kepada Nabi Musa tuh. Nah, sholat itu belum ditentukan berapa waktunya. Nah, pada saat perjalanan Nabi Muhammad, perjalanan Isra wa Mi'rajnya, baru di sana ditentukan ketetapan fardunnya 5 waktu. Gitu bang, disempurnakan di sana. Nah, sebelum Islam datang dengan perintah 5 waktunya, coba lihat agama-agama sebelumnya. Ortodoks sholat 7 waktu, Yahudi tefilah 3 waktu. Islam datang dengan 5 waktunya bang. Gitu. Ortodoknya sholat sujud kepada Tuhan. Enggak, gini bang. Ortodoknya sholat kan sujud pada Tuhan. Yahudi sholat tefilah sujud pada Tuhan. Kristen kok jingkrak-jingkrak. Kenapa bang? Begini. Coba, saya pengen tahu juga Kristen gimana. Bang, begini bang, bukan tidak teratur menurut abang. Ilmu pertama begini. Teratur, kalau tidak, begini bang. Kalau tidak teratur, kenapa Muhammad mempercayai itu? Kalau tidak teratur, kenapa dia Ditanya nggak dijawab, tanya terus sih ini ditanya nggak dijawab, tanya terus nih, aduh. Penonton kecewa dengerin. Kenapa Muhammad Mempercayai masuk apa? bang? Kalau tidak teratur. Iya, mempercayai apa Weya? Mempercayai Apanya apa itu, Bang? Weya? Saya kakak. Ya, mempercayai apa Dek? Kakak besarkan diri kakak ya Alfi. Iya, mempercayai apa Nabi Muhammad? Mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak ini. Iya, kenapa? Ada masalah apa di situ? Kan agama sebelumnya Hanif. Iya. Hanif kan tidak teratur. Kalau Siapa tidak bilang tidak teratur, teratur? kenapa? Kayak gini muncul. Kalau tidak teratur Muhammad apa menurut? Yang nggak teratur itu kau Ten, nggak teratur jingkrak sana jingkrak sini. Kata Alfi begitu bang. Muhammad datang untuk meluruskannya. Kata Alfi tadi. Bukan begitu, Abang. Nabi Muhammadnya yang datang meluruskan. Islam itu datang menyempurnakan. Kenapa ya kuping oten? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, kalau Sabar, tidak Alfi. begini bang. Kau belum tengok tadi pendeta yang mengamuk itu kan? Berkali datang dia kepanasan. Kau Coba. tuh bodoh. Kau tuh begini. Abang, katanya. Astagfirullah. abang punya Quran nggak di situ? Coba buka Al-Maidah ayat 3. Coba. Gak punya lah dia. Saya kok tidak punya lucu, Alfi. Quran bang. Ah, kan? Oke. Kalau Belum selesai. nih bang, aku bacain aja terjemahannya. Coba Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu bangkai darah daging babi yang disembeli atas nama selain daripada Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh dan seterusnya. Tapi poinnya di sini nanti bang. Pada hari ini orang-orang kufur telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Telah kucukup kepadamu nikmatmu dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi Islam itu datang untuk menyempurnakan bang. Menyempurnakan apa? Oke. Milah-milah sebelumnya. Kataban Iya, sebelumnya, Bang, begini, ketetapan sebelumnya. Paham apa kau, Bang Weya? Kau makan B2 nggak, Ngerti Bang bang. Weya? Ngerti. Tunggu dulu sebentar. Kau Iya, kan mengerti. Sekarang begini, kenapa sampai sekarang kau masih makan B2?
Iya, masih makan. Ya kenapa? Iya, Kenapa, masih Bang? makan lah. Ya kenapa di dalam imamat Ya, 11 karena buka enak. dulu Alfi. Enak. Sebentar. Imamat 11 Alfi kasih dia tuh. Itu 11 ada larangan berapa di ya? dalam Lupa. 11 ayat mulai 11. dari ayat 4. Dari 4 ya. Oh, di mana kata babi itu? Nih. Oh, Nih. dia di sini babi hutan ya. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak membiak, haram itu bagimu. Kenapa masih kau makan? Harusnya babi biasa ini, bukan babi hutan ini. Iya. Kan pada waktu itu udah ada hutan mungkin. Ya kenapa kamu makan? Ada larangan tuh di dalam Bible kamu. Oke, coba dibesarin layar gua. Yang Ngapain dimakan kau dibesarin? Yang dimakan kan Kita kesini minta besarin ini memang. Bentar. Nah, Oke, besarin dulu. apa? aduh, nggak kebaca. Oke, Aduh, besarin dulu, besarin dulu. Enggak apa-apa. Kau udah dibesarin. Apa masalahnya? Apa tuh? Oke. Nggak tahu. Coba baca. Apa tuh? Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari biak Apa atau sih tidak tulisannya itu berkuku apa? bagian unta karena memang Bukan, unta itu datanya dari mana? Dari surat apa? Dari mana? bela haram bagimu. Haram Itu bagimu. apa? Kenapa kencingnya diminum? Ah, Kalau haram. kencing apa nih? Itu apa? Tempat dalam tempat. Itu apa? Itu apa? Gini loh, dia Unta bukan di yang dalam kencingnya Imamat diminum. 11 diharamkan apa? Unta itu kan di dalam Bible kamu, ya kan? Terus kencingnya kenapa kau minum? Apa hubungannya? Oh gini cara jawabnya. Nggak apa-apa, gampang. Gampang itu. Coba, Wea, tadi kan Anda bilang Anda nggak punya Quran di sana. Kalau Bible punya nggak di sana? Punya nggak di sana? Nggak punya, cuma Alkitab. Kok ngapain aja kau Alkitab katanya, Oh Alfi. iya. Buat aku aja. Udah. Coba baca dulu ulangan 33 nomor 4. Yang tadi belum selesai, Bang. Yang pertanyaan Iya, tadi ini saya. jawabannya di sana. Jawabannya di sana. Kenapa Tentang minum agama kucing Hanif onta, itu. kan? Oh, belum selesai. Enggak, kita clearin dulu. Bukan yang Anda itu. tadi. Yang Kan tadi. unta itu haram. Kan unta itu haram di dalam Taurat Musa. Terus kenapa Islam minum kencing onta kan gitu? Ini jawabannya di sini, ulangan 33 nomor 4. Bukan begini. Yang tadi belum selesai yang pertanyaan saya. Oh. Enggak berani Tentang dia. nggak agama berani. Hanif. Mbak. Udah, silakan Riyandi. Saya tidak mau diskusi yang berbelit-belit begitu, Alfi. Si Aryandi ini baru aja jumpa sama aku tadi. Kalau saya pertanyaan ini sangat penting buat saya perhatikan Quran atau Makasih Pak Haji. yang Apa dia bilang, gue? tentang fakta penipuan oleh Al-Quran bahwa Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Coba dibuka Anisa 1. Ini orang ngomong sambil kumur-kumur atau apa sih? Mau. Coba dibuka. Coba Ngomongnya dibuka. itu. Nggak bisa Buka dengar lah ya? buka sendiri. Kok nggak modal? Coba buka surat Kamu nggak buka sendiri. Habis duitnya bayar per puluhan, nggak Oke. ada di flash 2 dia. Ini tentang fakta. Aduh, Halo, bayar tingkah. dengar suara saya? Dengar, buka lah sendiri. Iya. Buka sendiri. Silakan. Alfi Oke, tadi pagi, saya udah lihat ya, jumpa sama dalam Riyandi satu dengan ayat Nora. 157. Dia nggak bisa diajak Ya, diskusi. 157. Kalau Bunda pengen coba ya silakan. Tentang Enggak. tentang penyerupaan Isa Al-Masih itu, penyerupaan Yesus itu ya. Di situ dikatakan bahwa dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih Isa putra Maryam. Jangan di mute dong. Jadi saya baca Siapa yang ya. mute kamu? Pertanyaan saya. Nggak saya ada yang sih. nge-mute. Ada yang mute. Jadi di situ dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih. Lamcot. Jangan mute Lancot. dong. Siapa yang mute kau? Ada yang Lancot. mute. Ada yang mute. Gak tahu saya. Lancot.
Tadi mute lagi. Tadi mute. Lanjut. Mute lagi sih. Gak ada Jangan suara, takut gak ada gitu, respon. nggak usah takut. Gak ada Nggak ada respon. yang nge-mute, nggak ada yang Gak usah nge-mute. panik. Ada yang mute. Saya nggak bisa bicara. Bisa tadi nggak. Jadi gini. Itu satu pembodohan lagi. Kenapa di mute? Bentar, Siapa sih yang bentar. mute? Jangan di mute, coba jangan di mute. Ini dia tuh udah ngomong tuh ngaung, jangan ditambahin di mute dong. Kita nggak denger dia ngomong apa loh. Ada yang mute saya ini. Ada yang takut ini. Nggak ada yang takut. Dia ngomong aja kami nggak mengerti loh. Jangan Di-mute di-mute lagi. dulu. Iya, jangan di mute lah. Kami makin sulit mencernanya loh. Ini Dia ngomong semua aja nggak terus. di mute. Hau. Jangan mute ya. Oke. Jadi kan Apa? tentang fakta Bentar, itu kan. ulangi. Di mana dalilnya? Anissa 157 tentang Oh, tentang katanya Isa diserupakan gitu kan? Iya diserupakan. Mute lagi, di mute lagi, nggak usah takut. Jangan mute begini. nggak ada yang Sama nge-mute. mute. Kau yang nge-mute diriku sendiri kali. Kawan, Justru kau. sekalian ini ada yang aneh. Ada nggak notif di situ, Bon? Biasa kalau moderator nge-mute, Iyalah. orang itu ada deh. Kelihatan Langsung loh siapa diturunkan yang dia. nge-mute. Langsung diturunkan sama moderator karena apa? Dia suka framing. Framing Orang yang kau. framing diturunkan. Moderator tidak ada memiutkan. Makanya saya heran. Mute. Ya Fitness udah berarti dia diturunkan ya. lah. Bukan fitness. Dia kan kayak Edis kan kayak gitu. Jangan mute saya dong. Katanya padahal nggak ada. Oh, dia Silakan lagi kau. ngomong nge-mute sendiri gitu, pakai jempol dia, dituduhnya orang lain. Entahlah. Frankie Nyong. Iya, selamat siang Bunda. Selamat siang Ya, selamat Bunda. siang. Dari tadi si Frankie ini berusaha naik. Selamat Dia siang, Bang berusaha Alfi. menghilangkan Ya, minta maaf noise. sebelumnya. Iya. Kau selalu minta maaf deh. Lebaran udah lewat deh. Ya, Gak usah begini minta Bunda. maaf, udah ditebus. Gak usah minta Bunda, maaf, udah beginilah. Ya, itulah ciri khas kami orang Kristen. Aduh. Kalau orang Kristen itu kan hukumnya cinta kasih. Jadi walaupun salah tetap dimaafkan, walaupun benar tetap dimaafkan. Sebentar dulu Bunda ya. Frankie. Tahu Ya, Bunda, katanya, ya. Frankie. Ini tuh dulu ya, saya tengok dulu ya. Udah berapa jam saya live? 1 jam 43 menit. Berarti 1 jam 20 menit yang lalu pendeta kamu menggila. Dia seorang pendeta. Dia naik, dia marah-marah sama saya. Saya bilang, pendeta, sabar. Ajaran kasih. Diam kau. Dasar kau perempuan ini kau. Bla 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 bla. Kayak gitu. Kalau saya Bunda secara pribadi saya Kristen, ya siapapun agama Katolik. semua itu agamanya itu baik semua. Nggak ada yang. Kenapa nggak masuk Islam aja, Bang? Kalau saya Bunda ya minta maaf aja. Agama adalah pilihan dan itu bukan berarti dalam hal paksaan. Ya. Bukan, maksud Jadi- saya kalau semua agama baik, kenapa abang nggak Hindu aja? Iya, Beda. Ya makanya semua agama itu baik, maka pilihan saya Katolik Bunda. Oh, kenapa? Apa yang baik di Katolik? Iya, karena saya merasa bukan berarti yang tersempurna, tapi ya bisa saya menjalankan sesuai dengan keterbatasan saya. Oke, Untuk kamu mengikuti. menjalankan apa yang tertulis di dalam Bible kamu. Iya, Nah, Yesus mengatakan sembahlah kepada Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia saja kamu bersujud. Terus kamu ikuti nggak? saya ikuti. Kamu sembah kepada siapa? Sembah kepada Tuhan, Tuhan Siapa Allah. namanya? Kan tiga. Yesus itu. Tuhan, Ye- Tuhan Kristen kan tiga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Iya. Aduh maaf keceplosan terlalu lucu. Lanjut. Aduh, tiba-tiba kebuka mute-ku. Aduh, maaf. Iya aku juga keceplosan. Aduh refleks Ya, otomatis. memang menurut Keren. menurut Abang Alfi, Tepuk tangan, menurut Bunda, tepuk tangan dulu. Bunda Mana tepuk Nora, tangan ini? Jujur loh. menurut Bunda Nora ya merasa lucu, tapi itu kan agama saya dan saya meyakini. Saya nggak lucu. Iya. Saya apresiasi buat Bang Frankie yang telah mengakui bahwa Tuhannya Kristen ada 3. Ya. Memang di dalam ajaran Kristen, di dalam Alkitab, memang kan Allah itu ada 3, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mantap. Ya. Dan itu tiga-tiganya kami ini percaya. ya. Oke, jadi kira-kira Tuhan mana yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan yang menciptakan langit bumi adalah Allah Bapa, menurut kami. Oke. Tuhan mana yang menciptakan manusia? Allah Bapa, Allah Bapa. Tuhan mana yang dilahirkan? Tuhan Yesus, Tuhan mana yang bisa mati? Tuhan Yesus.
tapi bangkit. Oke. Bukan mati untuk selamanya. Oke, Ya. nggak apa-apa, saya terima. Kalau ada Bang Handi ini habis ini kalau ada Bang Handi. Emang dia nggak ada mandi, selamat dia. Ya. Jadi lebih besar Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi atau Tuhan yang bisa mati? Dua-duanya sama, karena di dalam Allah Putra itu Allah Bapa sendiri. Oh, kok jadi berbeda lagi nih? Iya, Ah, Oke. karena Yesus dilahir. Maaf Bunda, saya potong. Ya, nggak apa-apa. Saya Yesus- maafkan. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Hmm. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ya, itu dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, tapi serupa wujud manusia untuk menghapus dosa-dosa, karena secara firman atau apa ya, semua orang pasti ada yang ngikut, ada yang enggak. Ini sesuai dengan keterbatasan saya, Bunda. Minta maaf ya, mungkin karena Iya, saya pendidikan maafkan, saya saya terbatas. maafkan. Ya, Nggak tapi usah, ya, nggak usah minta maaf bang, udah ditebus bang, nggak usah minta maaf udah. Oke. Yang mengutus Tuhan untuk dilahirkan Tuhan mana? Tuhan Allah. Tuhan Allah Allah Bapa, mengutus ya. Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus untuk dilahirkan. Iya, Betul? ya. Betul, Bunda. Yang menginginkan Tuhan Yesus ini mati di kayu salib siapa? Tuhan Allah, Bapaknya sendiri. Wih. Tuhan menginginkan Tuhan lainnya mati. Wih. Begini Bunda dengar dulu penjelasan Bunda. Kalau namanya agama kita, kalau diprediksi dengan dalilnya kalian, sama seperti saya Bunda, dengar dulu Bunda. Halo, Bunda dengar dulu Bunda. Nanti aku maafkan kau. Sabar dulu. Enggak apa-apa Bunda. Oke. Sabar. Enggak apa-apa Bunda. Hmm. Begini maksud saya Bunda ya. Ya. Kalau seandainya tadi seperti Bunda bilang yang menginginkan Tuhan Yesus itu mati siapa? Aku bilang ya Allah Bapa. Karena itu sebelum lahirnya Yesus itu sudah ada wahyu. Itu sudah Wahyu. Oh. sudah ada Alkitab para nabi yang sudah menjelaskan bahwa Sebelum Yesus itu Yesus akan lahir, dilahirkan. sudah ada Setelah itu Tuhan Wahyu daripada akan Yesus. mati, Oh abang Wahyu. akan mati dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, itu memang sudah ada tertulis. Itu sebelum Yesus ada atau sesudah? Sebelum Yesus ada itu. Itu tertulis Itu di para mana? nabi sudah meramalkan itu. Diramalkan di mana? Ya kalau soal diramalkan di mana, karena ya saya tidak Saya pegang juga- Bible juga Bunda. Jadi ya makanya tadi ya kalau Oke, nggak apa-apa, saya terima. kadang Ya, saya orang maafkan, kan saya begini, maafkan. Bunda, ya, kadang nggak kami apa-apa. Kristen- Nggak usah begini lagi, Dek, cukup. Nggak usah begini lagi, Dek. Saya memaafkan. Cuma saya pengen tanya, Tuhan Allah menginginkan Tuhan Yesus mati. Apa tujuan Tuhan Allah menginginkan Tuhan Yesus mati? karena dia diciptakan serupa dengan manusia Bunda. Jadi kalau dia menunjukkan kealahannya, Sebentar, Dek. Yang Dengar. menciptakan manusia ini siapa? Tuhan. ya Allah, Tuhan Nah, Allah ya, Bapa oke. tadi. Berarti Tuhan Yesus juga diciptakan. Tuhan Yesus itu dilahirkan lewat perawan Bunda Maria. Ya, terus kamu tadi katakan Itu dia lewat diciptakan. kuasa Allah Bunda. Nah, jadi Tuhan Allah menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Gimana Bunda? Tuhan Allah menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan. Ya, Bunda Maria itu ya ciptaan Allah, dan Bunda Nah, Maria untuk- itu dipilih oleh Allah untuk melahirkan Tuhan. melahirkan Tuhan Tuhan. Yesus, bukan atas dasar perkawinan manusia atau hubungan intim Bunda. Itu yang harus dipahami. Jadi Ya Allah, Tuhan. jadi gini ya Bun ya. Jadi ini kasihan ya, sebelum anaknya lahir bapaknya udah menginginkan anaknya mati. Matinya Yesus itu Ya. kan di dalam pribadi Yesus itu ada dua Bunda. Ada dua. Manusia pribadinya. manusia sama Tuhan yang dia Oh, miliki. Ya, Tuhan ya. itu lewat dari apa mujizatnya, itu kuasa Tuhan. Oh.
Oh, Di saat kuasa Tuhan. kematiannya dia di saat kematiannya dia menunjukkan Ya, bahwa ya. dia seorang manusia gitu. Oh. Karena sudah iya, iya, ditakdirkan iya. oleh Bapaknya. Jadi itu Oh, nggak jadi bisa. Tuhan yang menentukan takdir, tapi Tuhan menakdirkan nasib Tuhan. Oh, iya, 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 iya. Ya kalau bagi Iya, saya kan? sih Bunda, kalau bagi Nggak saya apa-apa. sih saya fair-fair aja. Terserah Bunda menilai seperti apa, tapi saya Nggak, coba Kristen. logika dulu kamu, logika Saya dulu, Frankie. Iya, iya. Yang Gimana, menakdirkan hidup kamu itu kerjaan siapa? Ya Tuhan. Tuhan. Nah, Iya. sekarang yang menakdirkan Yesus mati ini siapa? Ya Tuhan juga Bapaknya. Oh, Allah jadi Bapa tadi kan tiga ya, Bunda. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. ya. Jadi Bapaknya yang menakdirkan sebentar, bahwa- sebentar, deh. Nanti saya maafkan kau, nanti saya maafkan kau ya. Nanti saya maafkan. Oke, Tuhan Allah menciptakan Bunda Maria, melahirkan Tuhan Yesus, betul? Tuhan Allah juga yang menginginkan Tuhan Yesus mati, betul ya? Ya betul, Betul ini ya. bisa aku Bunda, Nah, ya. sekarang kerjaan Tuhan Roh Kudus ini apa? Kerjaan Tuhan Roh Kudus setelah Yesus itu bangkit naik ke surga, Bunda. Roh Kudus lah yang Ngapain dia? diutus untuk Roh Kudus diutus Yesus untuk mewartakan pewartaan Injil. Itu kerja Oh, Roh jadi Kudus, Bunda. gini. Tuhan Allah menciptakan Bunda Maria, melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus Tuhan Roh Kudus. Jadi Tuhan mengutus Tuhan, begitu ya? Dek, kamu umur berapa, Dek? Gimana, Bunda? Kamu umur berapa? Saya umurnya nggak perlu tanya umur, Bunda. Gak apa-apa, umur berapa, Dek? 27, Bunda. Jadi kerjaannya Tuhan Roh Kudus untuk Pekerjaan Tuhan Roh Kudus itu untuk melanjutkan karya Yesus setelah Yesus naik ke surga, Bunda. Jadi dia menyampaikan ke 12 rasul untuk mewartakan Injil. Oh, jadi Tuhan ini punya kerjaan masing-masing ya? Kan di dalam satu Allah itu kan 3 diri menurut kami Katolik, Bunda. 3 pribadi, berarti Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka 3 ini memang Tuhan. Itu rame Jadi kali, itu Bang. Allah Itu sendiri. Tuhan atau boyband, Bang? Rame kali. Jangan bilang boy, karena Jadi cuma begini, 3, Bang. trio. Begini Bunda, begini Bang. Kalau untuk memahami sesuatu agama, kayak saya memaksa Bunda harus mengerti agama saya itu sulit, Bunda. Dan begitu juga Bunda memaksa saya harus mengerti agama Islam kan sulit. Intinya dalam hidup kita, Bunda, surga dan neraka itu penentuan ada di pribadi kita. Jadi kita ibaratnya saling cinta kasih lah antara sesama, saling menghargai antara umat beragama. Itulah hal utama. Jadi jangan mencari di mana titik lemahnya agama lain, di mana titik lemahnya, karena kita ini sama-sama satu Tuhan sebenarnya. Cuma beda. Mau langsung nggak? Abang mau langsung ke surga nggak? Biar kuantar, Bang. Biar kuantar. Bang. Katanya Enggak, satu gini, Tuhan Bang Haji. gimana sih, Bang Franky? Bentar. Bang Franky Haji. tuh bilang kita satu Tuhan gimana? Bang Franky Tuhannya 3. Ya udah jelas beda lah. Ya, Tuhan saya 3. Gimana sih? Bunda, dengar dulu. Tuhan saya menurut Alkitab saya 3, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Menurut Ya. Loh. Dengar dulu, Bunda, jangan dipotong, jangan ketawa. Jangan Ya. ketawa, diem. Tuhan agama Muslim, ya itu kan Allah. Saya nggak menyatakan bahwa Tuhan orang Muslim itu Muhammad, karena Muhammad juga nggak bisa bangkit. Ya mana orang hidup percaya orang mati yang nggak bisa bangkit. Ya. Karena Muhammad aja ya nggak bisa bangkit. Tapi saya nggak pernah menjelekkan Muhammad bahwa ini Memang saya kalau- Korintus dia ya, hargai. dia. Kalau Saya Islam tuh hargai. gini, nggak apa-apa kita kenalkan aja Islam itu, Bang. Ini saya kenalkan Islam sama Abang, Bang. Di dalam Islam Nabi Muhammad itu tidak dituhankan, Bang. Nabi Muhammad justru mengajarkan kami untuk bertuhan kepada Allah, ibadatul ilahil wahid, yang disebut sebagai ajaran tauhid. Apa itu tauhid? Ibadatul ilahil wahid, menyembah Tuhan yang satu. Kepada siapa? Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu.
gitu. Nah, di luar daripada Allah itu adalah berhala. Di mana dalilnya? Surah Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi ausana, yang disembah manusia selain daripada Allah adalah berhala gitu. Jelas Bang, Islam itu monoteis, bertuhan yang satu. Gitu Bang. Ya, tapi kalau Nabi terus? Muhammad menurut Gimana? Muslim, abang mereka percaya sebagai apa? Kalau Nabi Muhammad? Nabi dan Rasul, Nabi dan penyampai risalah. Gimana bang? Nabi yang memberitakan kabar dan membawa risalah, Rasul, seorang Rasul. Berarti utusan, bukan utusan Tuhan kah bang? Oh, berarti Bukan. Nabi. Ya. Bukan, Tapi nggak kok, ada yang bilang Nabi Muhammad Tuhan. tapi kok teman Muslim saya yang lain di hadisnya bilang Nabi Muhammad itu Tuhan bang? Di mana? Yang enggak gini bang, Al-Quran sama hadis mana yang benar gitu bang? Sumber Islam itu berasal dari Al-Quran was Sunnah. Karena Allah melegitimasinya, ati Allah, ati Rasul, taatilah Allah, taati Rasul gitu. Ya, tapi abang Alfi percaya hadis. Percayalah kata nabiku. Iya, berarti yang mana yang dipercaya? Al-Quran apa memang ini yang paling benar bahwa itu perkataan Allah? Kalau ditanya kebenaran absolut, jelas sumber informasi itu berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang ada di Al-Quran. Hadis itu Bang, bukan untuk diselisihkan dengan Al-Quran, tidak. Hadis itu isinya penjabaran tentang apa-apa yang diterima oleh Nabi yang bersumber dari Al-Quran. Contoh nih, Allah memberikan perintah kepada kami, wa aqimis sholat, laksanakanlah sholat. Kami nggak tahu apa tuh sholat. Nabi sebagai manusia yang menerima perintah itu langsung dari Allah, memberitahu kami bagaimana itu sholat, bagaimana Ya, prakteknya. Tapi begini abang ya, di dalam hadis ya saya nggak ada juga hadis di sini, tapi karena temanku itu Muslim, saya ini lama bergaul sama teman Muslim sebelumnya, minta maaf. Itu pernah berkata bahwa di dalam hadis umat Muslim boleh diizinkan untuk melakukan apa? Berbuat dosa. Di mana tuh hadisnya? Ada, coba abang buka aja lah, tapi saya nggak tahu di mana ayatnya. Loh, nggak bisa Bang. Saya Udah deh. ya udah. Abang buka. Izin Afi ya. Afi, Ya, nggak usah nggak apa-apa, dibuka terserah. deh, nggak usah dibuka deh. Kamu aja kamu nggak ada. Terserah Makanya Bunda tadi lah. Mami Arga, sebentar dulu deh. Mami Arga ini, Ya. saya naikkan tadi pertama kali diskusi itu karena beliau memakai Bible. Kalau Ya, diskusi ya. tidak memakai Bible deh, itu sama saja kita berarti modal asumsi. Betul. Tidak ya, baik. betul. Nah, jadi begini Frankie, kalau dikatakan Nabi Muhammad juga kami jadikan Tuhan, terbantahkanlah yang namanya nanti syahadat. Syahadat itu mengakui bahwa satu-satunya Tuhan itu tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu hanyalah utusan Rasul Allah. Begitu deh ya. Ya. Nggak apa-apa Kalau Bunda. ada yang saya- mengatakan, sebentar saya dulu. akui, ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan, berarti dia bukan Islam. Islam itu selalu mengucapkan kalimat syahadat ketika dia melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Ya, Paham bisakah ya, Dek? saya tanya, Oke. bisakah saya tanya balik sama Bunda? Nggak bisa lagi deh. Nah, Enggak, cukup. satu aja Bunda, satu aja. Mohon maaf. Boleh sama Alfi boleh. Silakan. Oke, Harus 4 Bang. Bang, nggak Bang boleh Alfi, 1, harus makasih. 4. Bang Harus Alfi, 4, aku makasih. ngomong 1, harus 4 pertanyaan. Tadi Bunda bilang kalau Muhammad itu dikatakan Tuhan berarti dia itu bukan Muslim ya. Sekarang Bukan saya Islam, tanya- memang bukan Islam. Ya, berarti saya tanya balik sama Bunda. Satu alat 3 pribadi itu kalau orang itu tidak mengakui berarti dia bukan Katolik, dia bukan Kristen. Apa Bunda setuju apa enggak? Apa Bunda setuju apa enggak? Itu menderita lu ngapain urusan dengan orang. Enggak, jawab dulu Bang Alfi, minta maaf, jawab dulu. Saya cuma meluruskan aja. Saya cuma meluruskan aja Bunda Nora ya. Tunggu dulu. Jadi alangkah bagusnya kita sama-sama mendalami agama kita. Sebentar Alfi ya. Dengarkan gue baik-baik deh ya. Kalian saja mempunyai 3 pribadi, 1 hakikat, yaitu ketuhanan kamu. Iya. Nah, di dalam Islam, surat Al-Ikhlas sudah menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kalau kau mengatakan tentang kekristenan, kau tanya sama Bunda Mami nih, Kak Mami.
Kak Mami, kalau 3 pribadi 1 hakikat, kalau dia tidak mengakui berarti dia bukan Kristen ya. Baru betul. Jangan kau tanya sama saya. Kami kan nggak meyakini Mana sih? itu, Bang. Iya, berarti sama bang, sama. Kayak Bukan. sama kayak Nabi Muhammad tadi yang Bunda bilang. Kayak Nabi Muhammad tadi yang Bunda bilang, kalau Muhammad bukanlah Tuhan, berarti dia bukan Muslim. Iya memang. Sama halnya Dengarkan seperti dulu. Bunda. Sebentar Frankie. Kau paham gak sih, Dek, adikku? Nanti saya tidak akan maafkan kau sekali lagi ini ya. Nah, dengarkan ya, kau di bawah, dengarkan. Kalau ada umat muslim yang mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, dia bukan Islam. Karena Islam itu kalimat syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Udah fix. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan, berarti dia bukan Islam. Paham? Karena kalimat syahadat sering kami ucapkan pada waktu kami sholat 5 waktu, duduk tahiyat. Paham ya? Nah, udah selesai kau, Dek. Saya tidak akan maafkan kau lagi kali ini. Akan. Karena dia dari tadi Mami dia bilang, Bunda saya minta maaf sebelumnya, Bunda saya minta maaf. Dia minta maaf. Saya maafkan. Tapi terakhir dia tanya konsep ketuhanan harus saya terima, kan lucu. Silakan Mami Arga yang tadi. Gimana? Tunggu saya sapa dulu Stephen ya. Stephen. Halo, Stephen. Oh sorry. Aku tadi tinggalin HP son. Iya, agama Bisa apa Bang? terdengar? Selamat siang. Ya. Saya Kristen. Selamat siang. Katolik, Protes, Protestan. Protestan. Oh iya. Abang bisa open cam, Bang? Minta izin kita kalau bisa di open cam karena Mami Arga dari si pihak kekristenan mau open cam. Oke, mantap. Ya. Izin Mami Arga, izin dulu boleh ya, izin ya Mami. Kita standby aja di sini nggak apa-apa ya Mami ya, sambil menyimak. Oke. Silakan Alfi, kau standby Alfi. Ini sama-sama muda dengan kau Alfi. Hadir. Ya. Oke, saya besarkan Ya, salam. Alfi. Ya. Saya besarkan Stephen. Sebentar dulu, Dek. Saya besarkan dirimu, Dek. Biar sama-sama besar kalian. Oke, Alfi, open cam Alfi, Dek. Iya, bentar. Saya manggil. Dari Kristen Protestan ya. Betul. Kalau boleh tahu gerejanya gereja apa, Dek? Saya gereja Advent. Bu. Oh, gereja hari Sabat. Halo, salam kenal itu. Aku juga Advent. Masya Allah. Kok bisa kita karena lagi harus sabar belajar Alkitab begitu yang sekarang ini. Iya, Sabat ini tidak makan B2. Jadi kalau kita makan di rumahnya itu tidak masalah. Iya, betul. Iya. Ya, lanjut. Alfi, Oke, berarti udah saya. siap? Jadi saya sekarang berarti diskusi dengan siapa jadinya? Dengan Alfi ya berarti. Oh ya, oke. Oke, salam kenal Alfi. Salam kenal. Oke, ada banyaklah pertanyaan tapi coba kita satu-satu aja, semoga bisa terjawab dalam waktu yang singkat ya. Oke, pertama untuk saya sih penasaran ya mau bertanya ini. Untuk yang pertama, kan di Alkitab saya sering dengar lah, saya nggak tahu di mana ayatnya di Al-Quran karena saya juga kurang tahu gitu Al-Quran. Tapi di Al-Quran atau seringlah saya dengar bahwa teman-teman Muslim, saudara kita Muslim selalu bilang bahwa Al-Quran datang atau Muslim itu sendiri datang untuk membenarkan gitu ya, atau menyempurnakan dari apa yang sudah ada sebelumnya kan, itu ya, benar ya seperti itu pemahaman. Nah, sebagai info aja, kitab perjanjian atau Alkitab perjanjian lama itu jauh sebelum Masehi ya, gitu kan. Terus perjanjian baru itu ada setelah Masehi ketika Yesus datang. Jadi dari abad pertama, abad kedua, bahkan abad yang keempat, akhirnya dikanonkanlah perjanjian baru. Ya, perjanjian baru di sana ada Injil di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, yang saya bingungkan adalah selama ini, kalau misalnya konsep menyempurnakan Muslim itu yang saya belum paham. Di pemikiran saya, konsep menyempurnakan itu adalah contoh kayak kita lagi contohlah mobil ya, pembuatan mobil. Contohnya mobil Innova. Bang Stephen izin. Yes. Bang Stephen,
Ya, Yes. Abang langsung poin bertanya biar dijelaskan. Bang Stefan Oh, iya. langsung mute ya karena noise. Ya. Oh, Noise. iya, Di oke, situ oke. noise apa itu? Iya. Suara mesin ya? Iya, suara mesin di sini gitu. Nggak, aku lagi kasih Ya udah. backgroundnya supaya bisa dimengerti pertanyaan saya. Oke. Langsung cepat ya menurut Bang ya saya, biar noise-nya iya, tidak apa. Menyempurnakan itu contoh mobil Innova dulu hanya pakai bensin, tapi Langsung disempurnakan. poinnya bisa nggak, Bang? disempurnakan, Abang sekarang ada akhirnya noise, ada Bang. hybrid. Kenapa? Langsung poinnya aja, Bang. Soalnya Masalahnya ada noise, noise, Bang. Ada noise, Bang. Itu suara apa sih? Oke. Di sini saya di server soalnya di mesin server gitu. Oke. Jadi yang saya mau tanyakan adalah, kalau misalnya menyempurnakan, harusnya apa ya? Bukan mempersalahkan gitu yang sebelumnya. Contoh mempersalahkan yang saya dapati di Al-Quran adalah ya, Yesus kalau di Al-Quran tidak mati, padahal di Injil itu Yesus mati gitu. Atau contohlah di perjanjian lama, di Kejadian, di kitab Taurat, yang hendak dipersembahkan itu, yang disembelih itu harusnya Ishak, tapi di Al-Quran kenapa jadi Ismail gitu kan? Nah, harusnya menyempurnakan, kenapa justrunya merubah gitu, mengganti? Oke, silakan, itu pertanyaan pertama. Nanti ada follow up questionnya selain. Silakan dijawab, Alfi. Iya, kalau nanya menyempurnakan, yang disempurnakan itu kan syariat. Tapi kalau abang bertanya soal membenarkan, itu ada di Ali Imran ayat yang ketiga. Nah, lalu abang jangan hanya terpaut di sana. Coba kita perhatikan apa yang dinyatakan Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biyadihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakannya itu dari Allah, dari Tuhan. Gitu loh, Bang. Nah, Islam di situ kalau abang bilang hanya menyalahkan, tidak serta-merta hanya menyalahkan, Bang, tidak. Tapi, Bang, Islam justru mengkritisi kitab kalian ini tuh sumber penulisannya tuh nggak tahu dari mana. Kalau dibilang membenarkan, benar. Allah pernah menurunkan Taurat awal Injil. Dalilnya mana? Al-Imran ayat yang ketiga. Al-Quran membenarkan itu, bahwa Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, pernah menurunkan kitab. Kitab akar katanya kataba, artinya ketetapan, dan bisa juga direferasi jadi kutiba, artinya kewajiban, fardun. Ketetapan-ketetapan dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, itu Al-Quran membenarkannya. Lalu kalau kalian bilang, kenapa kalau misalnya membenarkan, kenapa justru Al-Quran itu bertendensi menyalahkan? Karena begini juga, Bang. Abang tadi sempat membahas soal kanon di abad keempat, penulisan tanah itu sebelum Masehi, terus perjanjian baru itu abad 1, abad 2. Saya tampilkan data ya, izin ya. Saya tampilkan data. Mohon maaf, kalau kalian pun dari Advent, yang kita sama-sama ketahui, Bible itu dikanon oleh gereja Katolik. Saya bawakan data dari Katolik. Ini Katolik Identitas, .education ya, .education. Di sini ada Professional Development and Resource. Di sini ada pertanyaan, siapakah penulis gospel dan kapan? Gua Indonesiakan aja biar teman-teman sekalian bisa baca juga semua. Siapakah penulis Injil dan kapan? Ya. Di sini, kalau kita perhatikan pada poin-poinnya aja, keempat gospel kanonik ya. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Markus tidak diketahui nih siapa penulisnya. Matius, apa kabar Bang Matius? Penulis Injil yang menyandang nama Matius tidak pasti, apalagi Lukas. Penulis Injil yang menyandang Lukas, nama Lukas itu tidak pasti, terlebih-lebih Yohanes. Yang kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes itu masih menjadi misteri. Gitu, Bang. Nah, Al-Quran secara eksplisit, secara jelas di dalam surah Al-Baqarah menyatakan begini, Bang. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Al-Quran itu menyerang ada oknum-oknum yang menulis kitab, lalu ngaku-ngakunya itu dari Tuhan, Bang. Gitu loh, Bang.
Nah, kalau abang bilang menyempurnakan dengan analogi, oh ini ada produk mobil, misalnya ada kekurangan terus disempurnakan. Justru penyempurnaan yang dilakukan Islam itu terlebih terhadap apa yang Islam luruskan dari hal-hal yang telah dibengkokkan. Hal-hal yang telah dibengkokkan. Risalah sunat, misalnya sunat nih bang, sunat. Kenapa Paulus batalkan di Galatia 5 nomor 2? Padahal sunat atau yang di dalam Yahudi itu dikenal sebagai ritual sunat, brit milah, itu adalah hukum kekal. Brit milah itu hukum kekal, perjanjian kekal. Baca Galatia 5 nomor 2. Pada perikop kemerdekaan Kristen, barang siapa menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Apa-apaan coba dibatal-batalkan hukum sunat. Gitu loh bang. Nah, pada saat Paulus datang membatalkan hukum sunat, ini satu aja ya, Islam datang. An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Milah Ibrahim, milah itu circumcise, itu sunat. Kalau kalian bacanya di terjemahan mungkin itu diterjemahkan sebagai agama. Agama itu din, inna dina indallahil Islam. Agama itu din. Sementara milah itu definisinya luas. Brit milah pun di keyahudian itu brit itu ritual, milah itu circumcise sunat gitu. Nah, ini Islam hadir untuk meluruskan perintah sunat yang telah dibatalkan oleh Paulus. Silakan. Oke, baik. Thank you Alfi untuk penjelasannya. Tapi justru dari penjelasan Alfi, ketika Alfi bilang bahwa Al-Quran meluruskan yang bengkok, ini yang salah, sebenarnya itu jadi serangan balik kepada Al-Quran itu sendiri. Kenapa saya bilang bahwa itu serangan balik kepada Al-Quran? Karena dari satu sisi Alfi tadi ungkapkan, oh ini ada banyak yang salah dari Alkitab. Ada banyak yang salah, makanya kami kasih tahu yang benar, gitu kan. Tapi satu sisi Al-Quran sendiri gitu, Al-Quran sendiri yang menyatakan, contohnya, saya kasih contoh di Al-Baqarah 41 dikatakan di sana bahwa dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kamu, itu Taurat. Jadi Al-Quran katanya membenarkan Taurat gitu. Ya, Alfi akui ya, Al-Quran membenarkan Taurat. Tapi contoh, Taurat ini sudah benar nih. Taurat sudah benar tuh ya. Taurat sudah benar menyampaikan bahwa yang mau disembeli, contohnya, ini satu case aja. Yang mau disembeli adalah Ishak. Tapi di ayat yang lain dia bilang bahwa yang disembeli itu Ismail. Jadi tunggu. Jadi dia membenarkan Ishak mau disembeli, tapi satu sisi dibikin satu ayat yang lain bahwa yang akan disembeli adalah atau dipersembahkan adalah Ismail. Jadi dia sendiri saja sudah menolak apa yang dia sampaikan, gitu ya. Apa yang sudah disampaikan. Makanya tadi saya kasih latar belakang penulisannya. Jadi ketika Muslim hadir, Al-Quran hadir, kurang lebih di abad ke-6, Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil sudah ada gitu loh. Dan ketika Al-Quran bilang, oke, di ayatnya, oke, Taurat, Zabur, Injil, kalian benar. Ketika sudah dibenarkan, yang dibenarkan itu sudah itu ayat, sudah itu kitabnya gitu loh. Tapi ketika dia buat ayat yang lain, lah, tadi Anda bilang ini benar, tapi kenapa Anda menulis yang lain? Jadi dari Al-Quran itu sendiri saja sudah kontra menyerang satu dengan yang lain. Dia sudah mengiyakan yang satu, tapi berikutnya dibikin yang dua gitu istilahnya. Yang pertama dibenarkan yang A, tapi ditulis yang lain justru yang B. Gitu. Silakan. Bang, abang tahu nggak bang, yang disebut Torah itu ada 3 versinya bang. Septuaginta, Mesorah, dan Samaritan Torah. Kalau kita berbicara soal Torah ada 3 versinya, kalau Tanakh ada 2 versinya. Karena Samaritan Torah tidak mengadopsi kitab-kitab para nabi, Nevi'im, dan Ketuvim. Nah, berbicara soal Kejadian 22 nomor 2, bener ya, Kejadian pasal 22 nomor 2, lokasi. Coba kita lihat ya. Anda kan berbicara soal apakah yang disembelih Abraham itu Ishak dan Ismail. Jangan bertanya siapanya dulu. Ini ya.
pada Mesorah teks lokasi Ishak ingin disembelih itu di Hamoria, tepatnya di tanah Moria, di Gunung Moria. Sementara kalau kita berbicara soal Torah Samaritan Torah itu Hagerizim kalau nggak salah. Tunggu ya, butuh data. Ini aku tampilkan ya. Hamoria dan Gunung nih. Bahkan Rita Wahyu pun ini nge-mention nih. Ku cari ya. Nih. Di kejadian pasal 22 nomor 2. Nih. Menurut nih ya, aku ngambil dari Sarapan Pagi Biblika ya. Kalau kita berbicara soal kitabnya Kristen yang diambil dari Torah dari Mesorah teks, itu lokasi Ishak ingin disembelih itu di tanah Moria atau Gunung Moria. Hamoria, ya kan? Hamoria. Sementara yang saya dapati di Sarapan Pagi Biblika, ya, pemaparan berita Wahyu menurut tradisi Samaria, Gerizim adalah Gunung Moria. Tempatnya yang dipilih Allah untuk menegakkan namanya. Disinilah dibangun kuil orang Samaria dengan izin pemerintahan Persia. Kuil kemudian diruntuhkan lalalili. Nah, Gunung Moria ini dijadikan sebagai tempat untuk menyembelih Ishak menurut orang-orang yang membaca Torah Samaritan Torah. Di sini nanti ya. Di sini nanti ketahuannya bahwa tempat sidang himat bahasa Israel dilaporkan Yosua, suatu birai di pertengahan jalan menuju puncak gunung terkenal dengan sebuah mimbar Yotam. Tuh, jadi gini Bang ya. Menurut tradisi keyahudian, antara orang-orang yang membaca Mesorah teks dan orang-orang yang membaca Torah Samaritan, lokasi tempat Ishak itu ingin disembelihkan itu ada dua tempat. Nah, Rita Wahyu tadi menggunakan diksi bahwasannya Gerizim itu adalah tempat yang sama dengan Moria, padahal jauh sekali kalau kita lihat di peta. Jauh sekali. Kalau kita lihat di peta ya, sangat jauh sekali. Lokasi yang dimention antara kedua Torah ini, Samaritan Torah dan Mesorah teks, itu adalah dua tempat yang berbeda. Gitu Bang. Dan saya cukup terkejut ya, kita sampai membahas soal Ishak atau Ismail yang disembelih. Karena sebenarnya Islam dan Yahudi di sana udah final. Apa finalnya? Keduanya tidak ada yang dikorbankan. Tetapi apa? Hasyam Hakodes Baruhu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya terhadap anak domba. Keduanya nggak ada yang dikorbankan. Betul. Islam dan Yahudi keduanya tidak sudah ada final di sana. Ya, oke. Keduanya tidak ada dikorbankan, tapi itu satu pesan teologis yang sangat penting, Brother Alfi. Kenapa pesan teologis yang sangat penting? Karena di kekristenan, kenapa itu harus sangat penting? Karena itu jalur yang sangat yang direncanakan oleh Tuhan. Kalau Alfi baca Alkitab di Kejadian pasal 22 ini, contohnya, di situ Tuhan bayangkan, anak pertama harusnya daripada Abraham adalah Ismail. Gitu ya, dia duluan hadir. Terus lahir setelah itu adalah Ishak. Bayangkan, coba bayangkan Alfi. Tuhan bilang, saya lupa ayatnya. Tuhan sampaikan kepada Abraham, ambillah anak sulungmu, anakmu yang tunggal itu untuk dipersembahkan. Coba bayangkan Alfi. Ternyata Ismail itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan sebagai seorang anak. Karena apa? Karena memang dari Kejadian 20 sebelumnya, memang Tuhan menjanjikan, janganlah pakai efek ketawa-ketawa kalau tidak sesuai dengan iman saudara, gitu kan? Kita harus fair. Bukan begitu, Bang. Bang, sebentar, Stefan. Saya lagi diskusi dengan Aldi. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Enggak, kamu tidak membaca berarti keseluruhan kitabmu. Ismail itu artinya apa?
Ismail artinya apa di dalam Biblemu? Berarti Mbak Nur juga nggak baca bahwa Tuhan Enggak, bilang, Ismail artinya apa? "Persembahkanlah." Enggak, tunggu dulu. Aku nggak Ismail tahu. artinya Saya apa? nggak fokus dengan Ismail. Ya tunggu dulu, Ismail artinya apa? Saya nggak terima yang kayak framing begini. Oh, bukan framing, Mbak. Ini sesuai dengan Oke, Alkitab saya. sekarang saya tanya, Ismail artinya apa di dalam Bible kamu? Di dalam Bible kamu Aku Ismail nggak tahu. artinya apa dulu? Di dalam Bible kamu Kita Ismail baca. artinya apa? Sebentar. Kita baca kalau gitu, sebentar. Kita cari Oke, ayat. di dalam Bible kamu Ismail artinya apa? Terus yang dulu dilahirkan siapa? Ismail apa Ishak? Kenapa cuma Ishak yang dikatakan anak sulung? Oh, ini Ternyata dia. nggak baca Bible. Saya pikir kamu Tuhan baca. akan mendengar, Tuhan akan mendengar. Allah mendengarkan. Iya. Itu berdasarkan Saya Kejadian pikir. 16, 17, 21, 25. Atau ada Apa yang lain? dikatakan? Saya nggak tahu. Apa yang Di sini dikatakan? aku cari di Google langsung dibilang Allah mendengarkan. Ismail Di dalam yang berarti kitab apa Allah Allah mendengarkan. mendengarkan? Baca dulu. Ismail artinya apa? Aduh, oke. Bukan, Kita cari bukankah lagi. dikatakan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk keturunan dari Abraham. Kau sudah, Abraham ini, Ismail itu bukan keturunan Abraham. Enggak, kamu mengerti nggak silsilah dari Ishak itu dari mana? Perkawinan bagaimana dengan Sarah? Kamu nggak baca Kejadian 20 12? Aduh. Ya. Kami aja tidak ada mengutuk Ishak loh. Lucu, kalian menentang, menyepelekan Ismail. Kata Ismail itu artinya apa? Sorry. Nggak tahu. Nanti kita lanjut lagi. Sorry. Aku harus keluar sebentar. Sebentar ya, aku ya. Gila. Kau jelaskan dulu itu Ismail itu artinya apa itu? Apa, Alfi? Enak kali. Baca Bible tidak lengkap dia terus mengatakan bahwa Ismail tidak